Gimana caranya? Inilah yang biasa saya lakukan. Yang pertama, silakan tulis. Jadi yang harus dilakukan pertama apa? Kita antisipasi calon hama. Awas, hama penyakit kan kasusnya kan nggak sama. Ada yang tahu nggak bedanya hama penyakit apa? Hama yang kelihatan. Hama itu penyebabnya itu binatang. Kalau penyakit penyebabnya ya, bukan binatang. Oke, awas. Tikus sama bukan? Siapa bilang? Kalau dari lahan 1 hektar, kalau tikus cuma 1 nggak hama itu. Fitnah tuh. Dibilang hama itu kalau sudah di atas 7% populasinya, baru itu hama. Di bawah itu bukan hama lah. Ya, sudah jangan salah. Oh, ini dasarnya loh. Ini keilmuan dasar loh. Ketika tikusnya cuma 10 ekor dari lahan 1 hektar, itu bukan hama. Ya. Tikus main. Apa dong? Nah, yang paling repot apa? Salah diagnosa. Udah tahu hamanya misalkan walang sangit. Salah ngasih? Kasih obat. Sakitnya mata, yang diobatinnya wajar nggak pernah. Ya, artinya apa? Harus bisa mendiagnosa. Kita kan general, wis nggak usah pusing. Apa? Masukin aja KB. Masukin semua. Bukan KB loh ya. Dan biasanya kalau masuk semua itu kan lebih nikmat biasanya. Hasil endingnya jadi panen kan gitu tuh. Ini aku ngomong apa sih? Bisa dipahami? Artinya masukin semua, jangan dimilah-milah. Gitu, paham ya? Ya. Cuma kita kan punya satu kearifan juga, jangan rusak lingkungan kita. Artinya jangan pakailah yang membahayakan yang lain. Oke. Aku nggak ada istilah organik lah ya. Pokoknya yang penting sehat, wis itu aja. Karena istilah organik juga rumit gitu kan, lancu itu lah. Ya, nggak jelas. Jadi syaratnya apa? Yang pertama, masukin anti jamur, anti mikroba, terserah mau jenis apapun. Kalau yang saya kembangkan, kalau kontaknya aku pakai anti jamur repo, ya. Kalau sistemiknya kita pakai biohayati, ada triko, ada glio, ada PPR, terserah jangan pilih yang mana. Yang penting satu, jenderal yang masuknya. Cor-coran. Ya, paham ya? Jadi jangan nanggung, terus jenderal aja ini masuknya. Kalau yang dari tadi bingung istilah jenderal nggak jenderal itu begini, semua makhluk itu kan ada kerapatan angka kuman, ya kan? Ya, jangan yang 10 pangkat 2, masuk aja lah 10 pangkat 15 kalau perlu. Kalau dia bisa jadi, awas loh, satu makhluk hidup bisa menang ketika dia dominan. Oke, itu kan sejago-jagonya si pitung dikeroyok 1000 orang mati juga dia. Paham ya maksudnya ya? Ini pun sama lah, ibaratnya gitulah, ya kan? Ya wis masuk aja yang banyak paketnya yang ini, dia bisa ngatasi. Tapi jangan salah kaprah yang aku bilang tadi, oke? Ya terserah, nanti jangan pilih yang mana terserah. Yang penting paketnya yang paling tinggi. Untuk saat ini paket paling tinggi biasanya yang berada di pasar itu 10 pangkat 12. Merek apapun bodo amat, terserah. Ya. Kalau kita yang dikembangkan sekarang paling tinggi 10 pangkat 15 yang kita kembangin. Ya, terserah, nggak tahu untuk paketnya apa, nggak ngerti. Tapi biasanya kalau istilah 10 pangkat di atas 10 pangkat 12 itu udah termasuk kategori bionuklir itu kan. Ya. Sarana ya, wis masukin aja yang jagoan dulu itu aja. Kenapa? Seumur hidup cuma sekali. Kalau aku bisnis dagang, jujur aku ngajarin hari ini, bangkrut gue. Ya lu belinya cuma sekali kok. Habis itu kesonanya gue nggak makan lagi, kan nggak bisa jualan. Ngerti nggak maksudnya? Ya.
ketika apa? Ketika makanannya ada orang mereka malu gitu kok lebih hayati harus kasih makan. Makanya di konsep ayah di Pulau Ayah apa? Saat olah lahan pertama minimal 1 hektar masuk, mau pupuk kandang silakan, mau kompos silakan, minimalnya 1 ton. Bukan untuk pupuk dasar. Buat apa? Buat penghidupan yang kita masukin itu sebetulnya. Apa artinya pupuk kandang 1 ton untuk 1 hektar lah? Ya. Tapi ketika misalkan di lahan dengan soda ideal ya nggak perlu sebetulnya. Ya. Tapi kan aku ngajarin di Indonesia yang karakteristiknya kita belum tahu, siapa tahu di situ benar betul nggak ada unsur hara makro mikro termasuk C organiknya kan. Makanya tak wajib kan nih pola ya. Minimal masuk 1 hektar, sorry 1 ton. Buat apa? Jaga-jaga. Buat tadi makan. Apa? Mikroba ataupun yang lain-lain yang kita masukin ke lahan biar dia tetap hidup. Malah berkembang biak berkembang apa? Makanya semua itu cuma sekali kan. Oke. Ini kan lucu lah, aku punya pabriknya loh, aku punya pabrik pupuk loh. Tapi aku ajarin tren lagi gini. Kenapa? Kalau orang lain mikir kan, kok lucu ya? Aku bunuh diri katanya. Orang rahasianya dibongkar, nggak rugi gitu. Kenapa? Yang keblinger masih banyak itu aja lah. Aku pas aku yang keblinger aja. Nggak juga lah, nggak segitunya lah. Ya, artinya apa? Kita yakin rezeki itu udah ada yang ngatur wis gitu aja tuh. Selesai. Paham ya? Yang pertama apa tadi? Masukin anti jamur, anti mikroba. Pokoknya agen hayati apa aja lah ya. Jadi agen hayati untuk ngatasin patogen jamur, untuk ngatasin mikroba yang nggak jelas-jelas, termasuk kategori patogen ya. Pokoknya semua lah, dimasukin semua. Apapun mereknya terserah jenengan. Tapi kategori tersebut harus ada semuanya. Jangan cuma anti jamur tok. Awas loh, ketika terkena busuk akar, penyebabnya jamur, bukan bakteri itu penyebabnya. Ya harus masuk juga dong antibakteri patogen. Ngerti maksudnya? Jadi semuanya masukin ke lahan saat di awal. Apapun terserah jenengan. Ya. Kalau kita untuk ngatasin mikroba yang nggak jelas, kita ngembangin yang namanya KRR sekarang. Musik itu semua itu cuma sekali loh. Aku buka kartu ya hari ini. Jadi kalau yang dibilang nanti masuk lagi ya, musim setiap ini masuk, bohong itu Pak. Kecuali bukan biohayati betul. Habis masih lagi. Kalau biohayati kasih makan aja dia berkembang terus kok. Jadi pahami? Oke. Cuma kalau pola ya, karena memang aku ilmunya itu, aku masuknya anti jamurnya biasanya pakai triko, kadang pakai Clio atau juga pakai Jabogeria. Untuk kamarnya aku pakai meta, bionya, makhluk hidupnya, ya. Tapi aku masuk jor-joran, gak pernah pakai dosis saat olahan. Tadi si Haji bilang kita sekarang lagi ditantang sama bupati, aku nanam 1 hektar. Ini yang hari ini sekarang lagi olah lahannya. Planningku nggak banyak. Jadi ngeliat nggak jerigen-jerigen yang depan pintu? Iya. Di situ 30 literan ya. Tulisannya KR itu murni loh. Hari ini mau tak masukin kafe itu. Jenengan 100 miliar. Aku jauh lah pikir. Bukan apa-apa, reputasiku dipertaruhkan. Kalau aku nggak beli kok bodo amat. Kesimpulannya apa? Jangan gambling, olah lahan awal habisin aja semua, kelar. Ketimbang setelah berjalan di tengah jalan banyak kasus muncul, malah bikin capek loh itu. Nanti ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Yang pertama tadi masukin agen hayati untuk atasi yang baik untuk hamanya penyakitnya, jangan pakai dosis. Semakin banyak semakin bagus. Sekarang ayah lagi nanam di Ungaran sama wakil bupati Semarang ya, di luasan totalnya 2,5 hektar. 1.000 liter KRR aku masukin. Serius? Murni pengembangannya. Murni. Ya buru amat aku nggak beli kan. Kenapa? Karena ketika aku lihat ngeri kali lahannya kayak begini.
Sementara orang kan nggak pernah nanya proses, nanyanya yang nanti panennya dapat berapa kan gitu loh. Sebuah konsep apapun nggak akan dilirik ketika endingnya nggak jelas. Karena orang nggak pernah nanya seperti apa proses, nanyanya apa hasilnya, berapa banyak hasilnya. Di masyarakat begitu loh. Ya. Jadi berkuar-kuar ini hebat ini anu itu bullshit kabeh di mata mereka. Yang penting dapat berapa panennya. Lebih bagus baru mereka nanya pakai apa kan gitu. Ngerti ya? Mas, ini pengalamanku selama 15 tahun di lapangan ya kayak begini. Bahkan banyak kejadian-kejadian lucu ya. Aku terangin di Pemekasan, Madura. Orangnya nanyanya simpel. Jenengan megang pacu dari umur berapa? Kurang ajar nggak nanya ke begitu. Tapi itulah di lapangan kayak begitu. Jenengan belum lahir aku udah megang cangkul Pak kata. Tapi kan kita nggak kelaset. Bapak dapat berapa? Aku dapat segini, ayo. Ya lah pintar-pintarnya ngomong aja kan gitu. Bisa dipahami ya? Jadi hal yang pertama apa yang harus dilakukan? Apa sih? Apanya? Calon sama penyakit. Yang pertama dengan agen hayati dulu. Kalau agen hayati tidak memungkinkan nunut, baru masuk ya kontak. Kalau kontak biasanya kita ngambil dari nutrisi, ya, dari bahan-bahan yang ada di bahan baku apa aja. Kalau kebetulan kita makanya kan dari apa? Dari bebatuan, makanya atau nanti aku ajarkan prakteknya cara bikin RCR ya. Nggak ada rahasia kan. Kalau di sini nggak ada rahasia loh. Kalau di mesos aja nggak aku ajarin. Iya. Kenapa? Karena udah dipaten kan, nggak enak. Kalau di sini kan nggak yang materi nggak ada. Nanti aku ajarin rahasianya cara bikin RCR. Oke. Terus kalau untuk calon yang lainnya, untuk apanya? Aku pakai aroma. Ya. Kalau benar pakainya insya Allah. Kang Ahmad mana? Pernah pakai aroma? Pernah. Kasusnya bagus apa enggak sih? Jujur aja. Kasusnya. Ketika dengan pakai aroma, ya, itu bagus nggak sih? Bagus, cuma mungkin saya ininya dosisnya masih terlalu. Aku nggak nanya itu. Artinya bisa ngatasin hamanya nggak? Bisa. Padahal bahannya sederhana loh. Ketika apa? Ketika bener bikinnya. Pernah disemprotin ke ulat? Iya. Mati? Mati. Berapa lama? Kalau yang segini sekitar 1 jam lah. Oke. Itu mati. Yang kecil? Tapi yang paling segini itu nggak ada 1 menit mati. Ulat apa? Bukan aku yang ngomong loh. Ulat keket. Ulat Eh, ulat. Kalau aku yang ngomong ya pantas aja lah si ayah penemunya kan gitu toh. Ini pelaku loh. Aku aja baru ketemu 10 kali ini loh. Saya ini. Selama ini kita hanya komunikasi di dunia gaib aja kan. Dunia si Maya. Artinya apa? Enggak aku tanya itu sengaja biar jenengan paham. Ketika suatu bahan walaupun dilihatnya kayak sederhana sekalipun, ketika benar insya Allah udah ada bedanya dengan yang kontak dari bahan sintetis sekalipun. Kalau benar bikinnya. Karena kalau nggak benar, buru-buru yang gede, yang kecil aja malah joget. Serius itu banyak. Makanya nanti pas praktek pertama kali yang ngerjain, nyontohin nanti Kang Ahmad ya. Karena aku anggap Lulus. bongan dia ngomong bener kan kayak tadi kan. Nah, contohin gimana cara prakteknya. Yang lain nonton, abis itu nanti mau mantap sendiri. Enggak. Maksudnya itu gini. Jadi apa? Apapun suatu keilmuan, ketika benar dan sesuai dengan yang dianjurkan, isolasinya luar biasa. Karena aku bikin apa gini. Karena ketika aku ayah bikin sebuah formula, itu kan nggak asal-asalan. Pengujiannya itu kan bertahun-tahun tuh. Gak ujuk-ujuk asalnya plak ngomong aja, wis ini tambahan gitu. Oke. Dan berani ngomong, kenapa? Mohon maaf, ketika kita ngomong kan kita punya tanggung jawab moral. Kenapa? Ketika nggak benar kan besok kita diledekin orang. Maka masa juga aku bodoh seperti itu kan nggak mungkin. Ya. Kita berani ngomong berarti kenapa? Karena kita tuh yakin ini sudah terbuktikan kan. Yang penting benar bikinnya sesuai arahan. Ya alhamdulillah salah satunya banyak ribuan yang udah ngebuktiin. Ini salah satunya.
ketika tapi banyak juga ya kok aku bikin rumah kok nggak mati katanya ya. Nah itu faktor apa faktor pemahaman keilmuannya yang membedakan. Jadi boleh jadi bahan yang sama tapi nggak ngerti sumber bahannya di mana, misal hasilnya akan sama ya. Ini hari ini kita bedah itu, makanya kita praktek hari ini ya. Biar jangan ngerti yang benar tuh yang gimana gitu. Karena awas, pemahaman orang dan penalaran orang ketika berbicara hanya berdasarkan bacaan, tulisan, biasanya kan implementasinya kan kadang-kadang pemikirannya kan nggak sama. Bisa saja si A menafsirkan begini, yang si B menafsirkan begini. Ujung-ujungnya, makanya hasilnya nggak sama. Ya, itu butuhnya praktik itu begitu. Jadi pahami ya? Oke, itu langkah yang pertama. Jadi apa? Masukin calon apa? Calon sama penyakit, apanya yang dimasukinnya? Namanya antinya. Oke, awas, joran. Tapi sebelum budidaya, sebelum tanam, kalau udah tanaman ya alhamdulillah. Dikit salah dosis saja kasusnya kayak Kang Ahmad ya Pak? Gosong. Padahal itu bahannya apa? 100% alami ya, bisa ngebakar ya. Kebakar semua. Alhamdulillah itu. Tapi cabenya enggak ya, cuma daunnya doang. Enggak, artinya apa? Pembelajaran buat jenengan tuh. Iya. Jadi jangan anggap sepele, lah ini kan organik, kenapa lah, wis ternyata semua ada pakemnya, hati-hati. Oke. Ya, lanjutin nomor 2 sekarang. Itu leasing itu. Nah, nomor 2 gini. Sebentar, ini sedikit menguak aja lah, pengen nguak aja ya. Allah, Tuhan menciptakan alam ini sudah sangat sempurna. Oke, semua yang dibutuhin makhluk hidup yang diciptakan itu sudah ada di situ, termasuk di lahan kita. Ya. Sebetulnya kalau yang paham, kita nggak perlu nutrisi untuk tanaman kita, nggak perlu masuk pupuk sebetulnya kalau yang udah paham. Kenapa? Sebetulnya sudah tersedia. Di mana? Di lahan kita sendiri. Yang jadi masalah, kita bisa nggak memanfaatkan itu. Karena kenyataan di lapangan, di lingkungan, di alam, semuanya itu dalam bentuk terikat semuanya. Tidak berdiri sendiri. Karena kalau udah berdiri unsur ya hilang rapi. Ya. N ada, P ada, K ada, semuanya ada di lahan itu. Cuma biasanya mereka sudah dalam pada terikat. Nah, yang lebih nomor 2 apa? Untuk bisa menekan cost ke depan dan menciptakan ekosistem yang ideal, kita harus punya pasukan pengurai, perombak, dan lain-lain. Oke. Ini saya pengen nanya lah sama jenengan. Pernah dengar nitrogen? Pernah dengar unsur N? Itu katanya kan dibutuhkan sama makhluk hidup, termasuk tumbuhan, ya kan? Buat apa? Energi. Ya. Buat kebutuhan hidup. Secara umum gitu aja lah ya. Secara umum ya. Kita nggak mendetail lah, umat nanti habis waktu. Intinya semua makhluk hidup butuh N untuk pertumbuhannya, ya kan? Nah sekarang gini pertanyaannya, N itu ada nggak sih di alam? Banyak. Oke. Bahkan terbanyak N itu di udara. Kalau jangan punya pasukan yang bisa ngambil nitrogen dari udara, selesai. Masih butuh urea. Enggak. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Ya, nggak butuh loh sebetulnya. Bisa dipahami ya? Artinya apa? Yang kita butuhkan apa? Pasukannya itu. Di tanah itu banyak. Orang daun kering tuh. Itu fosfatnya tingginya minta ampun loh. Ketika
jatuh ke tanah teruraikan menjadi apa coba? Kompos. Jadi apa? Pupuk. P2O5, karena itu yang bisa diserap oleh tanaman kan kalau sudah jadi unsur, jadi ion kation toh. Yang jadi masalah ketika jatuh ke tanah masih dalam bentuk terikat di dalam daun, gak bisa diapa-apain sama tanaman. Ibaratnya gini, jenengan dikasih beras atau gabah sekarung, disuruh makan, kan kita bukan ayam. Manusia perlu proses apa? Dinanak nasi. Artinya yang harus dijadiin nasi dulu dong. Tanaman pun sama. Diibaratkan daun kering itu masih dalam bentuk gabah, dalam bentuk beras, belum bisa dimakan sama tanaman. Harus dipecah dulu. Jadi apa? Jadi nasi. Jadi kita butuh pasukan itu. Kalau nggak ada itu, bakal ada pemahaman alah organik itu lambat. Pasti orang untuk butuh penguraian ini butuh waktu begitu lama. Bahkan ada yang untuk diuraikan bisa butuh waktu sampai bertahun-tahun sampai dia terurai. Ya. Tapi kalau kita punya pasukan yang bisa menguraikan jangka waktu 1 menit, 1 jam, selesai sudah masalahnya. Seinstan sintetis nanti. Oke, paham ya? Kesimpulan yang kedua apa? Wajib punya pasukan pengurai, penambah, dan bla bla bla. Tapi jangan tahu jenderal juga. Karena kalau bukan jenderal, kita khawatirkan dia nggak bisa bersaing di lingkungan ekosistem itu sendiri, dia terkalahkan gitu. Paham ya? Kembali, jangan terlena dengan iklan. Masalahnya saat kita masukin, anggaplah aja dia misalkan pangkatnya SD, sementara di lahan kita dia bisa terurai kalau pangkatnya oleh SMP, kan nggak bisa ngapa-ngapain dia kalau kita masukin. Dan ini banyak kasus. Ya, saya sudah masuk kok tetap kayak begini. Yang dimasukinnya apa? Lactobacillus ya, Rijobacterium ya, bla 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 bla. Pangkatnya apa? Kalau pangkatnya cuma kopral apapun nggak bisa ngapa-ngapain dia. Bisa dipahami? Jadi faktor apa tadi? Pengurai dan kualitas pengurai. Dia harus yang jadi dominan di situ. Bisa dipahami? Oke. Kebetulan di kita di KRR sudah komplit. Ya. Pengurai ada, penamat ada, bahkan ada pemecah. Ini kelebihan KRR dibandingkan dengan rotan sebelumnya. Aku nggak boleh bicara yang lainnya ada. Ya. Rotan 1, rotan 2, rotan 3, rotan 4, kemudian keluar SR keluar, RR, MR, terakhir sekarang KRR. Fungsinya sama, hanya beda apa? Jagoannya aja. Ya, cuma beda itu aja. Isinya sama kok. Ya. Contoh, ketika pakai super rotan atau kita ketika pakai rotan, di situ dia bisa menguraikan, tapi nggak bisa memecahkan karena belum kategori bionuklir. Oke. Artinya hanya mecahin tok dari 2 ya tetap dari 2. Tapi kalau binuklir 2 bisa jadi 2 juta. Keren kan? Ya. Hari ini aku ajarin nanti gimana cara merombak pupuk 1 kilo berubah kandungannya menjadi 1 ton. Ya. Tapi nanti kita praktekin ya. Makanya aku buka lahan segitu luasnya di mana-mana, ya nggak pusing loh orang pupuk cuma sekilo kok, 1 hektar. Ya, kalau ngerti ilmunya. Ya, kalau hari ini aku bongkar rahasianya. Ya. Yang penting jangan ngikutin manut apa adanya, wis titik. Jangan nanya, ya boleh nggak? Aku aja pusing mikirnya. Bisa dipahami ya? Oke, jadi langkah yang kedua apa? Pasukan pengurainya harus ada. Untuk apa? Membuat sebuah si ekosistem di lahan kita sendiri. Jelek-jeleknya kita apa? Pengen merunut ke ekosistem alam kayak di hutan. Udah idealis itu kan. Ya, hutan nggak pernah dipupuk manusia.
buruk apa itu? Ya kan? Karena apa? Udah ideal posisinya di situ. Kalau enggak, kasus kam jenengan berulang terus. Oke. Nah sekarang ini ada sedikit cerita intermezzo aja lah. Aku pernah nanam di Sumatera Barat, salah satunya ya, itu nanam kedelai sama teman kita dari Babinsa. 100% nggak masuk apapun, artinya nggak masuk yang dibilang orang-orang istilah pupuk gitu ya, nggak masuk sama sekali. Yang ditanam nggak luas, cuma 5 hektar ya kedelai. Dari mulai tanam sampai panen nggak dimasukin apapun, hasilnya dapat 3 ton, lebih setengah ton dari yang pakai pupuk. Standar umum rata-rata kedelai kan jago-jagonya 2,5 ton. Kita cuma bajak masukin KRR sebanyak-banyak, habis itu udah selesai. Kenapa? Satu hal, kita bukan jago, cuma kita ngerti. Aku tanya sejarahnya, sebelumnya ini lahan pernah diolah nggak? Pernah ya. Berapa tahun? Sekian tahun. Habis asal masuk KRR, nggak perlu masuk pupuk lagi. Kenapa? Residu kimia sebelumnya bisa diberikan sama dia. Butuh lagi pupuk nggak? Pakai pupuk nggak? Pakai bekas yang dulu. Jadi aku nggak jago, cuma ngerti. Bisa dipahami? Itu meskipun pupuk kimia juga. Iya. Sisa sama kayak. Bisa dipahami ya? Nah, jadi nggak jago. Berhubung yang lain nggak ngerti, jadi kelihatan jago kan gitu akhirnya kan. Paham ya? Sebetulnya aku pakai pupuk bekas residu punya orang yang sekian puluh tahun ke belakang, sebetulnya itu. Ya. Tapi kuncinya apa? Nomor 2 tadi harus punya pengurainya. Gimana cara menguraikan residu kimia yang sudah ada sebelumnya bisa dipecahin. Kalau enggak, ya wassalam kayak gitu aja. Semakin lama sejarah sebelumnya dikasih pupuk nggak jelas, itu semakin banyak. Aku pernah meneliti secara teoritis tapi ya. Aku pernah waktu itu diuji sama Universitas Siliwangi ya. Aku masukin sampai ke dalam 15 meter, residunya hampir sama dengan di atas, luar biasa. Kata aku ini 100 tahun nggak habis ya. Tapi apa? Ada nggak pengurainya? Itu hanya masalahnya. Kalau nggak ada, ya nol besar. Bisa dipahami ya? Ya insya Allah KRR mampu untuk itu. Berarti gambut bagus ya. Alhamdulillah aku nanam di gambut banyak. Dan sekarang teman-teman kita yang di Kalimantan Selatan ya, binaan-binaannya si Kang Budi, Kang Eceng, ya, alhamdulillah dia sering posting bagus-bagus hasilnya. Padahal itu gambut 100% itu. Ketika pengurainya ada dan mampu menguraikan. Jadi sekali lagi ya, jangan terbuai dengan iklan ya. Hati-hati ya. Jadi pahami? Oke. Sekarang nomor 3. Faktor ketiga ya, nomor 3. Yang harus kita siapin sebelum apa? Berbudidaya. Ya. Kelihatan nggak? Kenapa? Kacau ini. Neng hujain mah. Walaupun ditutup aku tahu dari kacamatanya. Dari matamu. Dan lanjutin. Ini yang ketiga. Tadi kan kita sudah ada masukin anti sama anti penyakit. Terserah. Sarana ya, masuklah yang biohayati. Biar apa? Biar berkesinambungan. Kita seumur hidup cuma sekali capeknya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi masukin pengurai, perompak, pencah dan lain-lain. Silakan cari. Kalau ingin nyoba KRR, mau bilang boleh pakai produk yang lain silakan. Yang penting paham, tanya dulu karakternya kayak gimana, silakan aja. Ya. Aku nggak pernah ngajarin orang harus manut gaya, nggak usah seperti itu. Oke ya, mau buah aja bebas-bebas aja pakai apa. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, Iya. ini yang sering menjadi masalah krusial di seluruh Indonesia. Apa? Bukan. Kita belum siap sebetulnya berbudidaya. Kenapa? Saat jenengan mau menanam tanaman, kebutuhannya belum diapa-apain, belum siap, selalu serba dadaan. Wassalam. Ketersediaan air. Ya, terus diperhitungkan itu. Itu kan salah satunya aja. Oke.
calon amunisinya, calon pestisidanya, calon apa lagi. Usahakan seluruh stok tanam sampai satu musim itu sudah ada. Jangan ada kebanyakan kan begitu. Kelewatan. Ujung-ujungnya ketika sudah melalui stadium di atas kritis, selesai sudah. Babak belur. Kegagalan siap-siap aja. Paham ya? Aneh, ini kebiasaan. Soalnya mulai sekarang sampai besok, ini contoh. Aku baru mau olah lahan, RP udah tak siapin. RG, ini mau tak angkutin nanti. Itu yang dijerigen-jerigen. Padahal namanya belum. Ketimbang kita telat nanti pas ada penanganan. Oke? Ini hal yang pokok yang ketiga ini yang harus dipahami. Ya Kang ya. Nah, ini kumaha ya orang sini. Nah, Bogor kan? Tadi mana? Banjarnegara. Banjarnegara. Ya. Ya Bogor ya. Oh yang ini yang gua lupa. Dan ini selalu kayak begitu loh karakternya. Begitu ini, waduh, belum ada ya. Ya wis. Kenapa? Ketika misalkan yang permasalahannya yang standar, yang kecil, mungkin tidak langsung efeknya begitu besar. Tapi ketika sesuatu yang masuknya hal yang dalam kategori misalkan sangat cepat perkembangannya, bubar jalan. Ya. Siapa yang nanam melon di sini? Tidak ada. Pengalaman sehari kurang penanganan, bubar tuh. Siap, rugi itu. Berapa puluh juta rugi duit kita. Yang salah siapa? Kita yang salah. Apa? Belum siap sebetulnya. Oke. Dan ini kebiasaan. Ya, gini. Belum punya ininya, belum bikin ya. Ya udah masalah tuh, tunggu matinya aja kalau gitu. Nanti ya. Awas loh. Dalam budidaya apapun, bukan hanya di pertanian, di peternakan, di perikanan pun sama. Apapun yang kita butuhkan, siapkan dari awal sebelum kita budidaya. Siap nantinya. Jangan dibikin pas, lebihin. Siapa tahu kasusnya ada. Oke? Bisa dipahami ya? Ini faktor ketiga dalam budidaya. Baru faktor yang terakhir. Apa yang terakhir? pH tanah. pH tanah tadi kan udah termasuk di kategori olahan ya. Faktor yang terakhir yang keempat apa? Kan Pasrah. yang faktor keempat apa coba? Apa coba? Pemasaran. Perawatan. Oke, awas. Tahu penyebab keriting itu kutu api. Tahu penyebabnya itu, tapi nggak dikerjain. Gini loh, kenapa orang tua kita dulu tiap pagi pasti jalan ke kebun atau ke sawahnya, padahal nggak ngapa-ngapain. Ini dia. Ini kita nanam cabai, masuk ke pohon cabai, jangan cuma dilihat aja, dipegang, lihat, balikin. Ada nggak emat, ada nggak makhluk, nggak ada, selesai, balik, kan gitu. Ya. Ini metode perawatan tuh gitu, bukan ngocorin bukan. Ini teknik yang paling pokok. Telat sedikit, bubar di jalan. Oke, ini faktor penentu keempat di keberhasilan sebuah budidaya. Apalagi kalau yang datang ke kebunnya seminggu sekali, wassalam. Ya kan wujud kasih sayang salah satunya kan begitu. Ya. Ketika awas loh. Ketika ada satu pohon yang terkena, itu insya Allah dia nanti menyebar. Telat penanganan, bubar jalan. Dan ini yang paling sering kejadian di lapangan. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Ini sekarang yang di Ungaran aja. Sekarang kita kan nanam kan 1,5 hektar cabai keriting, 1,5 hektar cabai rawit. Kita tanyain, kenapa ada yang keriting? Ada kutu ya? Oh kenapa nggak sempat? Adanya apa? Males. Jenengan nggak pernah ngontrol. Aku tiap hari ke kebun, iya di sini cuma ngopi gitu. Jalan, dilihat. Oke, paham ya? Nah itulah
pemain melon tuh karakternya semua udah seperti itu, keren-keren. Makanya aku bilang kalau petani melon main di yang lain pasti berhasil. Kenapa? Ini tekniknya sudah terbiasa, rajin terbentuk. Ya. Jadi apapun sehebat apapun, misalkan apa namanya nomor 1 tadi, agen Hayati sehebat apapun, terus hebat apapun pengarahnya, ketika nggak diurus, nggak ditini ya gitu juga hasilnya. Kita punya anak 5, yang diurus 3, yang 2 bodo amat. Insya Allah stres nanti sama yang 2 itu tadi. Paham ya? Ini dasarnya ya. Ini dasar pemahaman yang harus dengan pahami kalau pengen berhasil di budidaya apapun yang kita tanam karakternya sama kok. 4 hal tadi kalau jenengan sudah ngerti silahkan praktekkan, insya Allah pasti berhasil. Kalaupun ada kasus enggak separah-parahnya ya. Baru nanti terakhir aja apa? Ya doa sesuai dengan agama sama kepercayaan masing-masing. Sombong amat ya. Wah ini pupuk bagus, malam mah besok dicabut. Kata Tuhan, sok banget loh gue yang nembuhin gitu ya. Tidak, jangan. Semua dari itu ending-endingnya apa? Jangan lupa doa. Oke. Tapi berdoa aja tanpa ikhtiar ya nggak benar juga. Ya harus dua-duanya harus beriman ya. Mau syariat sama hakikat baru bisa nyampe ma'rifat apa makin nanti kalau ma'rifat nanti. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang permasalahan di lapangan ternyata ketika kita sudah punya calon-calon agen hayatinya, kita punya calon pengurainya, ketika harus beli lagi kan kita pening juga ya kan. Jadi judul KP2M akhirnya kan jadi rancu, katanya harus mandiri, masa beli terus kita paham tuh? Jujur aja, aku tuh terjerat dengan tulisanku sendiri tuh. Ketika aku tulis KP2M, kata aku hidupku siap-siap selesai sekali loh ini. Kenapa? Kita kan harus konsekuens. Gimana ngajarin untuk jadi mandiri semua. Makanya aku ajarin semua. Paham ya? Kang Ajis, pokoknya tim yang untuk praktek tolong siapin. Aku nggak pakai teori, teorinya sambil ngerjain. Jadi jangan sambil ngeliatin. Tolong dong panggilin Kang Ajis. Kang Ajis CS sini. Kang, adik Kang. Ini aja lah. Sementara untuk saat ini ayah nggak ngajarin gimana caranya merekayasa mikroba. Butuh waktu panjang. Mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan aku untuk ngajarin jenengan biar jadi paham mikrobiologi kan. Sekarang kita belajar apa? Gimana caranya pembiakan biar hasilnya kemarin jenderal tetap hasilnya jenderal lagi, gitu aja lah. Oke? Tapi kan belinya cuma sekali toh. Sip. Bangkrut kan, sebentar lagi kita. Enggak lah. Bangkrut tuh di sini. Di Kalimantan orang belum tahu. Di Sumatera orang belum tahu ya. Ntar kita pindah aja ke sana. Oke, yang mau kita kembangkan, praktekin hari ini kita gimana mengembangkan IRR, Trico, Miko, apa lagi? Meta, Rotor. Sini, tolong dijajarin. Aku nggak dagang ya. Kalau aku dagang pakai pasti merek. Ini kan kita tulis aja biar nggak ketuker aja kan. Ini baca tukang dagang begitu. Pinter ngomong gitu. Kayak gini. Ada satu hal. Kenapa banyak teman-teman di medsos gagal? Karena ada satu hal. Apa? Yang dikembangkannya itu tunggal apa enggak. Contoh. Miko. Ini tunggal bukan? Tunggal. Oke. Trico. Misalnya. Tapi ketika kita ini KRR, ini ada 12 mikroba di dalamnya. Ketika salah sedikit pasti bubar. Gagal.